Visitasi umum. Pada tanggal 20 Januari 2025, Suster Mary Ann SND, Suster Mary Karuna SND, dan Suster Maria Nonata SND tiba di komunitas Notre Dame Jakarta untuk memulai visitasi umum. Visitasi ini dimulai dengan pertemuan online bersama semua suster di provinsi. Para suster sangat antusias untuk mengikuti pertemuan meskipun melalui Zoom. Dalam pertemuan ini, Suster Mary Ann menampilkan dan men-sharingkan perjalanan visitasi mereka di provinsi-provinsi lain. Kami turut senang melihat berbagai perkembangan dan usaha luar biasa dari para suster kita agar tetap menghidupkan karisma dan semangat SND kita. Kemudian para suster memulai perjalanan visitasi dari komunitas yang satu ke komunitas yang lain. Tentu saja ini adalah perjalanan yang sangat panjang namun penuh makna. Meskipun jarak dari komunitas yang satu ke komunitas yang lain tidak dekat dan membutuhkan waktu berjam-jam perjalanan, namun para suster tetap antusias dan gembira untuk mengunjungi setiap komunitas sesuai dengan agenda yang ditentukan. Setiap komunitas yang dikunjungi para suster selalu memberikan kejutan dengan menampilkan berbagai tarian daerah di Indonesia. Selain itu, para suster di komunitas juga menyiapkan berbagai makanan khas Indonesia agar para suster dapat menikmatinya. Ini adalah pengalaman berharga bagi setiap suster di Provinsi Bunda Penasehat yang Baik Indonesia sejak kunjungan. Setiap komunitas juga mempresentasikan program-program dan kegiatan-kegiatan komunitas yang telah mereka jalankan selama ini. Di akhir visitasi mereka, para suster mengunjungi 19 komunitas di 4 pulau yang berbeda-beda dalam jangka waktu 20 hari. Visitasi umum ditutup dengan perayaan Ekaristi yang sangat hikmat. Lagu-lagu yang dinyanyikan oleh para suster junior dengan sangat hidup, sehingga membuat suasana semakin meriah. Para suster juga menyiapkan berbagai acara untuk menghibur para suster. Kami sangat bersukacita atas visitasi ini. Kami juga bersyukur karena para suster selalu menikmati perjalanan mereka selama visitasi. Kami membagikan kasih Allah kita yang maha baik dan penyelenggara. 2 kali dalam seminggu, komunitas Hokmon di Vietnam mengadakan kelas bahasa Inggris setelah sekolah bagi beberapa anak di wilayah kami. Ini bukan hanya tentang menanamkan pengetahuan mengenai bahasa baru kepada anak-anak, tetapi lebih penting lagi, kami menabur benih-benih iman, kasih, dan harapan di dalam hati mereka. Setiap pelajaran merupakan kesempatan bagi kami untuk merasakan kesederhanaan, kepolosan, dan kemurnian hati anak-anak. Kami melihat semangat terpancar di mata mereka dan ketulusan dalam setiap gerak-gerik mereka. Dari situ kami menyadari bahwa kami melanjutkan warisan rohani Santa Yulia, Suster Maria Aloysia, dan Suster Maria Ignatia melalui tradisi hidup kongregasi kita, turut serta dalam karya pewartaan Injil. Karena kami percaya bahwa dengan bekerja sama dengan Tuhan dalam karya ini, kami menabur benih-benih cinta, iman, dan harapan bagi generasi-generasi mendatang. Pada hari Minggu sore 30 Maret 2025, sebagai pengganti kelas bahasa Inggris yang biasanya kami lakukan, kami menyelenggarakan sebuah acara untuk merayakan perayaan ulang tahun ke-175 kongregasi kita. Ini bukan hanya acara spesial, tetapi juga kesempatan bagi kami dan anak-anak untuk merefleksikan perjalanan 175 tahun kongregasi.
Ini bukan hanya kesempatan bagi anak-anak untuk menampilkan bakat dan kemampuan mereka, tetapi juga merupakan momen bagi kami untuk bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa membimbing dan memenuhi kebutuhan kami dalam segala hal yang kami lakukan. Kami melihat keceriaan dan kepolosan anak-anak. Kami membuat teh susu yang kami bagikan resepnya di situs web yang telah disediakan dan meluangkan waktu untuk bernyanyi bersama. Beberapa dari mereka dengan berani membagikan suara mereka, sedangkan yang lain menambahkan irama ceria mereka dengan alat musik sederhana. Melihat anak-anak terhanyut dalam lagu, kami merasakan kebahagiaan yang sederhana namun mendalam, sebuah tanda dari benih-benih iman yang mulai bertumbuh di hati mereka. Momen-momen tersebut semakin memperkuat keyakinan kami bahwa benih cinta dan harapan yang kami tanam hari ini akan senantiasa tumbuh dan berbuah. Seperti yang dikatakan oleh ibu rohani kita, Santa Yulia Biliar, marilah kita melakukan segala yang kita bisa untuk menjadikan Allah yang baik dikenal dan dicintai. Pertemuan Provinsi dalam rangka perayaan ke-175 tahun Provinsi Regina Pacis pada tanggal 22 dan 24 Februari 2025. Provinsi Regina Pacis Incan mengadakan pertemuan dengan visi Provinsi 2025. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dari Yohanes bab 2 ayat 5. Setiap tahun, kami berkumpul 2 kali untuk merefleksikan tahun sebelumnya yang dilewati dalam penyelenggaraan ilahi Tuhan, dan juga pada visi serta petunjuk-petunjuk provinsi untuk tahun itu. Pada pagi hari, Pastor Immanuel dari Misionaris Claretian, saudara dari Suster Mary Hima di Provinsi Bangalore, India, diundang untuk memberikan presentasi tentang kaul kemiskinan yang begitu mengobarkan semangat kami. Setelah menikmati makan siang yang lezat bersama, sorenya kami khususkan untuk membahas visi dan berbagai rencana provinsi dalam tahun tersebut. Maka dalam rangka memperingati ulang tahun ke-175 kongregasi dengan tema Peziarah penuh syukur dan harapan, para anggota Provinsi Incan merefleksikan arti sejarah panjang 175 tahun sendiri
bagi kita secara pribadi dan sebagai komunitas, dan bagaimana rasa berbagi dengan penuh sukacita dengan dunia di tahun yang istimewa ini. Hidup dalam doa dan dalam perjalanan rohani di tahun yang bersejarah ini, kami juga menikmati berfoto bersama dengan 5 sahabat Emmaus, dengan menggunting wajah-wajah dari foto yang dicetak dari Santa Yulia, Bernard Overberg, Suster Maria Aloysia, Suster Maria Ignacia, dan Suster Bertilde, misionaris Korea terakhir dari Jerman, dan menempelkannya pada wajah kami. Foto bersama yang penuh canda ini tidak hanya menghadirkan banyak tawa, tetapi juga rasa syukur yang mendalam untuk semua suster dan teman-teman yang telah menjadi bagian dari perjalanan 175 tahun ini. Pertemuan ini merupakan kesempatan berharga bagi kami untuk bersatu dengan para suster Notre Dame di seluruh dunia dalam merayakan 175 tahun pendirian kita, dan untuk mengalami persaudaraan global kita secara lebih mendalam. Pelantikan provinsial dan Dewan Provinsi Bunda Penasehat yang Baik Indonesia. Pada tanggal 14 Februari 2025, ada suatu peristiwa penting bagi kongregasi suster-suster Notre Dame Provinsi Bunda Penasehat yang Baik Indonesia, yaitu pelantikan pemimpin provinsial dan anggota Dewan Provinsi yang baru dipilih. Para suster yang baru dipilih adalah Suster Maria Robertin sebagai pemimpin provinsial, Suster Maria Yosi, Suster Maria Kristiana, Suster Maria Graciela, dan Suster Maria Yolenta sebagai Dewan Provinsi. Transisi ini dimulai dengan proses discernment yang dipimpin oleh Suster Mary Srija SND. Para suster sangat antusias dalam mengikuti proses discernment kepemimpinan ini. Pada hari pelantikan, Suster Mary Ann, pemimpin umum, memberi dukungan kepada kami dan tim kepemimpinan baru. Turut hadir juga dalam perayaan ini Suster Mary Karuna dan Suster Maria Nonata, keduanya anggota Dewan dari Kepemimpinan Umum di Roma. Acara ini diawali dengan perayaan Ekaristi yang sangat meriah dan penuh syukur. Para suster junior menyanyikan lagu-lagu yang sangat meriah selama Misa Kudus, sehingga menambah suasana doa, membuatnya menjadi lebih khusyuk. Hal ini menandai babak baru dalam perjalanan rohani dan pelayanan untuk Provinsi Bunda Penasehat yang Baik Indonesia, sekaligus menjadi momen yang mengukuhkan komitmen dan semangat kepemimpinan yang baru. Pelantikan ini bukan hanya sebuah seremonial administratif, tetapi juga sebuah tanda pembaruan dan penguatan dalam melayani Tuhan dan sesama. Dalam acara ini, para suster yang dipilih untuk masa kepemimpinan 6 tahun ke depan diharapkan dapat menjalankan tugas-tugas mereka dengan bijaksana, penuh kasih dan dedikasi. Profesiat para suster yang terkasih atas kesediaan Anda untuk mengemban tanggung jawab yang dipercayakan kepada Anda. Kami akan selalu mendukung dan mendoakan Anda semua demi kemajuan provinsi yang kita cintai ini. Pesta Pelindung Provinsi Regina Pacis. Dengan bunga krokus, bunga pada awal musim semi, sebagai pembawa pesan musim semi setelah musim dingin yang sangat dingin, kami merayakan perayaan Maria menerima kabar sukacita Hari Pelindung kongregasi kita pada tanggal 25 Maret. Dalam suratnya yang tertanggal 25 Maret 2025, Suster Mary Ann mengajukan sebuah pertanyaan. Bagaimana kita sekarang diajak untuk terus-menerus menulis sejarah besar ini dalam 175 tahun ke depan? Dengan demikian, untuk terus menulis sejarah Notre Dame,
untuk 175 tahun ke depan. Provinsi Regina Pacis menghabiskan hari itu dengan pesta dan perayaan. Suatu hari bagi kami semua, sambil merefleksikan masa lalu dengan rasa penuh syukur, serta mengirimkan fiat Maria yang menggema kepada dunia kita yang hancur dengan harapan. Perhatian hangat dari seorang suster yang memanggang roti untuk semua suster di rumah provinsi sehari sebelum pesta mengingatkan kami akan cinta kasih Suster Maria Aloysia yang akan memanggang roti untuk anak-anak yatim piatu di hari-harinya yang terakhir. Logo perayaan 175 tahun di atas roti tersebut membawa kami untuk mensyukuri rahmat kebaikan dan penyelenggaraan ilahi Tuhan yang diawali oleh 2 guru muda yang menjawab ya atas panggilan pada tahun 1850 dan berlanjut sampai hari ini setelah 175 tahun. Kami mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kami dapat menyanyikan madah pengharapan kami selama adorasi malam itu, agar kisah kita yang indah dan luar biasa ini dapat terus berlanjut ke seluruh dunia, dan kita dapat merayakan hari ini dengan rasa syukur selama 175 tahun. Notre Dame memperluas misinya dengan gedung sekolah baru, Provinsi Bunda Maria Aparecida, Canoas, Brasil. Sekolah Notre Dame di Nova Santa Rita, bagian dari wilayah metropolitan Porto Alegre, memulai babak baru yang menarik. Diresmikan pada tahun 2022, Sekolah Notre Dame untuk pendidikan anak usia dini awalnya menempati bekas novisiat dari 2 provinsi Brasil. Hanya dalam waktu 3 tahun, sekolah ini telah berkembang pesat sehingga membutuhkan infrastruktur yang baru dan lebih besar. Perluasan ini akan diwujudkan dalam sebuah gedung baru yang terletak di pusat kota Nova Santa Rita, di sebuah jalan yang dinamai untuk menghormati sekolah dan jaringan pendidikan Notre Dame, sebuah pengakuan simbolis atas misi lembaga wilayah tersebut. Maka peletakan batu pertama untuk gedung baru pun dilakukan dalam sebuah acara yang penuh makna pada tanggal 22 Maret 2025. Saat ini sekolah ini menawarkan pendidikan anak usia dini dan 2 kelas pertama untuk pendidikan sekolah dasar. Fasilitas baru ini akan mengizinkan institusi tersebut untuk menyediakan program pendidikan dasar yang lengkap, berada di lingkungan yang dirancang secara modern, yang memenuhi kebutuhan komunitas sekolah yang terus berkembang. Suster Sile Maria, pemimpin provinsi, menekankan pentingnya pengembangan ini dalam melanjutkan misi Notre Dame. Dengan memperluas sekolah Notre Dame berarti memastikan bahwa prinsip-prinsip Notre Dame terus memainkan peran penting dalam pendidikan anak-anak dan remaja, mempromosikan pengembangan holistik, dan membentuk pemimpin-pemimpin masa depan yang berkomitmen untuk mengubah masyarakat. Upacara ini dihadiri oleh para suster, pemerintah setempat, para guru, keluarga, dan tamu-tamu lainnya. Semuanya merayakan tonggak sejarah penting bagi masa depan pendidikan di kota ini. Wali Kota Nova Santa Rita, Rodrigo Batistella, seorang alumni Notre Dame yang bangga, mengungkapkan antusiasmenya. Sejak lama kami telah bermimpi untuk memiliki sekolah yang memiliki arti seperti Notre Dame. Ini adalah investasi besar dalam pertumbuhan dan perkembangan di kota kami. Di akhir acara, para siswa Notre Dame meninggalkan jejak artistik mereka
dengan menggambar dan melukis di panel-panel yang mengelilingi lokasi pembangunan. Panel-panel ini juga menampilkan desain bangunan sekolah masa depan yang diperkirakan akan selesai pada bulan Desember 2025. Sebuah malam bertema Vietnam dalam rangka perayaan 175 tahun Rumah Provinsi Incheon. Dalam sukacita kebangkitan Tuhan kita, kami merayakan Malam Internasional Vietnam sebagai bagian dari program tahun Jubili ke-175 tahun. Kami dibantu oleh ketiga suster Vietnam yang saat ini tinggal di Rumah Provinsi selama masa tersiat mereka. Setelah beberapa kali latihan, kami berdoa dan menyanyikan sebuah lagu dalam bahasa Vietnam pada saat ibadat sore di hari Paskah. Untuk makan malam, kami memasak bersama masakan tradisional Vietnam, Ban Trang dan Ban Seo. Para suster di Rumah Provinsi telah melihat resep dari berbagai negara di situs web kongregasi dan memilih resep Vietnam karena pada umumnya kami familiar dengan masakan tersebut. Dan yang terpenting, kami memiliki para suster Vietnam yang sedang menjalani masa tersiat bersama kami. Ban Trang merupakan sejenis lumpia yang terkenal di Korea, tetapi sangat berbeda dari yang asli, membawa kami pada aspek yang akrab dan baru dalam budaya kuliner. Saat berlatih doa dan lagu dalam bahasa Vietnam, kami merasakan beberapa kesulitan dan tantangan yang mungkin dialami oleh ketiga tersiat kami juga selama beberapa bulan terakhir oleh karena perbedaan bahasa. Setelah makan malam, mereka mempersembahkan acara rekreasi sederhana kepada komunitas bersama dua novis yang sedang mempersiapkan diri untuk profesi pertama. Kami merasa senang dan bersyukur dapat merayakan Malam Internasional pertama kami bersama para suster Vietnam. Kami mendoakan para tersiat yang akan segera kembali ke negara asal mereka, merasakan semangat kesatuan, pengharapan, dan satu misi kami. Trên tình yêu Chúa đã quy tụ chúng con trong mỗi dòng người tu đức bạn, để cùng chung chia một đạo xung, một tinh thần và một sư phụ trong sự đa dạng khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa. Xin cho chúng con